Oh, baik teman-teman semuanya, kita akan masuk ke materi new course. Ya, new course kita pakai Indonesia ya. Kursus baru gitu ya, kursus baru. Nah, teman-teman tinggal klik aja tambah di sini. Tambah. Nah, kemudian teman-teman nanti akan dibawa ke slide. Kalau misalkan teman-teman diklik di sini nggak bisa, nah ini bisa ya. Ini nggak bisa gitu ya. Nah, bisa di sini aja di refresh. Nah, ini karena Cloudflare soalnya ya. Nah, ketika teman-teman udah sampai sini, yang perlu teman-teman dahulukan, nanti teman-teman publish seperti ini ya. Judulnya itu apa gitu ya. Kita pakai Indonesia lagi di sini. Saya akan memasukkan ini. Mengedit dari website satu lagi untuk dipindahkan materinya. Untuk dipindahkan materinya ini nih. Kita klik. Terus judul. Paste. Nah, ini sudah seperti ini ya. Judul seperti ini. Kemudian ini ya. Ini tuh apakah materi ini untuk semua tingkatan atau pemula atau yang sudah bisa. Ya bisa jadi kan kalau ini kan basic, terus advance gitu ya. Nah, ini untuk hypnoparenting itu kan ya orang yang rata-rata sudah bisa hipnoterapi atau sudah bisa hipnosis. Ya, kita masuk aja ke intermediate gitu ya. Terus di sini ada tetesan konten. Ini Droid ya. Kalau misalkan pakai Inggris itu ini Droid. Jadi satu contoh gini. Materi ini ingin diakses tetapi pengen setelah ada prasyarat. Misalkan harus lulus dulu, misalkan di hipnosis baru bisa beli ini. Ini bisa pakai ini. Sini. Kalau misalkan klik di sini, nah, jadwalkan kursus berdasarkan tanggal. Bisa nih pakai tanggal. Itu ya, tanggal berapa. Terus misalkan konten tersedia setelah 1 hari sejak pendaftaran. Nah, secara berurutan. Konten dibuka setelah menyelesaikan persyaratan. Persyaratannya apa yang mau dibuat? Gitu. Seperti kalau ini tidak ada. Saya sih rata-rata pakai nggak ada ya teman-teman. Kemudian ini pendaftaran. Kalau teman-teman misalkan mau membatasi, misalkan satu contoh, misalkan saya ingin menjual kursus ini 100 orang. Maka ya tinggal diklik aja di sini. Gitu ya, mulai dari tanggal ini ya, terus jeda pendaftaran. Maka ini yang terdaftar itu hanya 100 orang dari mulai tanggal sampai bulan sampai jam. Nah, terus tambahkan nanti akhiran di sini. Kalau udah di sini nih, maka akan muncul akhirannya kapan di sini. Tapi saya sih jarang pakai ini ya, teman-teman. Jarang pakai ini. Saya jarang pakai ini soalnya. Nah, biasanya sih kalau saya itu ini begini ya, tidak ada, terus intermediate, terus tanya jawab, kursus umum ini jangan ya. Kalau misalkan ini kursus umum, maka ini akan menjadi free. Kalau misalkan kita klik di sini, nah ini public course. Jadinya yang tadinya mau dijual secara privat jadi terbuka gitu ya. Jadi ini nggak usah, ini pertanyaan juga nggak usah. Jadi pertanyaan itu baiknya disarankan masuk aja ke Telegram atau grup WhatsApp teman-teman gitu yang telah dibuat sehingga itu mereka itu masuk ke sana sehingga satu arah gitu ya, satu arah supaya lebih leluasa. Kalau misalkan tanya jawab di sini kadang-kadang
ya teman-teman kan nggak up to date terus-terusan gitu ya. Nah, terus di sini pilih ini ya, apa tuh kategorinya? Kategorinya apa di sini? Misalkan karena saya itu pakai ini ya. Tadi tuh masuk olah pikir. Masuk olah pikir. Nah, terus kalau ini kan pre ya. Pre, jadi harus di find dulu. Nah, find saya ingin menjual posisinya lifetime, nggak ada apa tuh namanya sistem membership gitu ya. Kalau pakai membership kan di sini nih. Nah, ini pakai sistem membership diisi jadi ini. Karena ini materinya saya nggak jual mahal gitu ya, di angka 100.000, 150.000. Jadi saya jualnya di angka ini aja ya, di one time aja gitu supaya mereka bisa check out. Nanti saya akan kasih contoh kenapa perbedaannya one time dan apa tuh namanya dan subscription. Di check outnya itu agak berbeda gitu. Kalau pakai one time purchase itu dia langsung single check out atau bisa check out tanpa harus mendaftar terlebih dahulu. Tapi kalau pakai subscription atau member gitu ya, membership gitu ya, pakai member ini ya, subscription. Nah, maka dia itu harus daftar dulu, login dulu, baru bisa check out. Ya, itu perbedaannya. Kalau ini kalau one time itu bisa. Nah, satu contoh misalkan ini harga 150.000 ya. Ini salah lagi. 150.000. Oke, karena lebih menarik 250, kita jual 100. Tuh, ya. Nah, ini posting dulu ya karena suka gak bisa di save gitu karena itu tadi ya kita udah pasang Cloudflare soalnya. Kita save dulu. Nah, dia akan masuk seperti ini gambarnya ya. Nah, teman-teman kenapa sih saya tuh bahas kemarin itu ketika saya pakai native tutor LMS, jadi teman-teman itu bisa mengedit sendiri berbeda di website satu lagi yang pakai Sejoli. Kalau Sejoli ini tidak bisa. Ini kan ada nih titik ini. Ini ada titik ini kan. Ini tuh bisa untuk diedit. Ya, diedit sesuai dengan apa yang teman-teman posting gitu. Jadi kalau misalkan di sini saya selaku admin yang saya memposting ini ya teman-teman gak bisa edit karena gak akan muncul gitu. Sesuai apa yang diposting teman-teman ya akan muncul ya course-nya. Kalau misalkan teman-teman baru ada 2, ya akan muncul 2 gitu ya di halaman. Jadi gak akan muncul rame-rame masuk semua, enggak gitu. Dan kita edit aja di sini, klik. Editnya itu bisa di sini ataupun di WordPress-nya di sini. Kalau misalkan di WordPress-nya itu satu contoh saya di sini ya. Nah, di sini dashboard. Nah, akan muncul seperti ini munculnya. Klik aja tutor LMS masuk ke course. Nah, bisa juga teman-teman itu apa tuh namanya mengedit di sini. Nah, di sini kan ada tuh. Lalu klik di sini, edit sama aja, gitu ya, sama aja. Itu. Jadi teman-teman itu bisa mengedit di halaman depan atau di sisi web WordPress-nya ya gitu ya. Nah, oke. Nah, setelah seperti ini teman-teman isi dulu ini ya. Isi dulu ini nih, deskripsinya. Itu contoh misalkan ini ada deskripsinya nggak? Ini kan nggak ada nih deskripsinya. Ini pakai Droid ya, pakai schedule to buy that. Enroll nih seperti ini.
Jadi sebetulnya nggak masalah, tinggal klik none aja di sini ya. Nah, untuk misalkan teman-teman membuat deskripsinya, teman-teman bisa masuk ke ChatGPT gitu ya, chatgpt.com. Saya udah masuk, klik aja begini, buatkan iklan hypnoparenting untuk kursus online yang menarik gitu ya, dengan detail. Nah, buatkan iklan hypnoparenting. Ini tuh jangan asal ya, jadi promptnya itu harus bener gitu ya, promptnya. Kita klik di sini. Nah, di sini lagi mengedrap, dibikinkan gitu ya. Kita ini aja ya, copy, terus bisa Ctrl P atau di copy seperti ini, bisa juga ya ditempel. Nah, ini kan seperti ini ya, ini kan nggak enak ya kalau dilihatnya. Nah, berarti ini kan dihapus gitu ya, ini dihapus, terus ini juga diklik dihapus. Oke, ini kan udah ya. Nah, ini udah. Kita update dulu ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Ini untuk memasukkan description. Nanti kita akan masuk di ini ya, di identisional dan kurikulum. Nah, biasanya tuh apa tuh kalau kelamaan itu akan muncul ini tuh something with the wrong. Nah, kalau misalkan muncul seperti itu, otomatis nggak bisa diupdate. Nah, teman-teman bisa seperti ini. Ini di blok, lalu di salin. Kalau misalkan takut hilang, bisa pakai notepad seperti ini. Ini kan nggak bisa tuh ya, no something wrong. Nah, berarti teman-teman harus di refresh. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, baru yang tadi kita klik di sini. Kita update dulu ya. Nah, update dulu. Nah, ini udah berhasil. Oke, kita akan masuk ke video selanjutnya.